Siapa yang Oh ini bersedia? bisa. Co-host Ifati Zamima. Ada Mbak Izun. Mbak Izun pakai komputer. Fatimah. Mbak Dili. Ya, Mbak Dili. Mbak Za. Ya, Mbak Dili, makasih Mbak Dili ya. Sebentar, saya itu narasumbernya. Aku mute ya. Ya. Sebentar, nunggu narasumber. Mbak Umi Husnul, ya Allah Mbak Umi. Matur nuwun, ada Mbak Umi neng ul. Ada Mbak Umi. Ya, Mbak Umi Husnul, Masya Allah, berapa tahun nggak ketemu. Saya stop dulu deh rekamannya, hentikan. Rekamannya Mbak Izun. Mbak Izun co-host Mbak Tenang. Amin. Tes. Suaranya. Aku ingin juga nanti. Nambah Mbak. Syukurillah wa astagfirullah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Berjumpa kembali, alhamdulillah pada hari ini di pertengahan Ramadan mulia ini berjumpa kembali dalam acara taklim virtual yang diadakan oleh Hikmat Muslimat NU Pusat episode ke-8. Telah hadir bersama kita Ibu narasumber Ibu Dr. Lili Umi Kalsum MA dengan mengangkat tema Ramadan bagi ibu di masa pandemik. Insya Allah mudah-mudahan biridhoillah biidznillah acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT serta kemaslahatan adanya. Sebelum kita berlanjut, marilah dengan segera kita awali dengan mengharap keberkahan Ramadan maupun rahmat, kucuran ridho serta pertolongan Allah SWT, kesehatan. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ada hatini yang wala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nyai Hajah Mahfudah Ali Ubaid, bersama kita juga hadir Ibu Romlah Hidayati MA, Ibu Dr. Khadijah, dan ibu-ibu yang lain, Ibu Dr. Umi Kulsum, dan ibu-ibu yang mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Selanjutnya kita dengan mengharapkan barokahnya serta kita bersalawat tibil qulub dan lifamsatun terlebih dahulu. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan shifaiha wa nuril absari wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampun dengan lihomsatun utfi biha arral al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa Fatimah. Baiklah, ibu-ibu yang saya hormati, dengan keterbatasan virtual ataupun kelebihan kekurangan meet up online ini, marilah kita awali bersama dengan mendengarkan materi, di mana materi ini sangat menarik dan cukup sederhana. Awalnya mengangkat fikih, namun
mungkin terlalu luas, kita langsung di masa pandemi ini materi fikih, materi perempuan atau ibu ini harus bagaimana, karena sesungguhnya ibu ini sekarang tambah berat lagi beban ataupun tugas atau peran selama di WPH. Kemudian kita juga angkat dasarnya ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, barangkali menjadi semacam hal-hal yang istilahnya ibu-ibu ini ada beban tersendiri, Bu narasumber. Mungkin nanti kita kupas bersama dan kita mudzakarah bersama dalam kesempatan ini. Selanjutnya akan dipandu penuh oleh Ibu Romlah, dan nanti di akhir jangan sampai terlewatkan, kita akan mengadakan atau akan diselenggarakan kuis bersama secara online menjadi trial dari program virtual taklim Hikmat Muslimat NU. Jadi ada hadiah dan juga permainan kuisnya nanti di akhir. Terima kasih kepada Ibu Romlah, dipersilakan mengantarkan. Baik, terima kasih Mbak Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nyai Mahfuzah yang kita banggakan, maka Allah fi kulli hayatina. Yang terhormat Bapak Mbak Sekum, Mbak Ulfah, Mas Kufah, ada hadir Mbak Azza, terima kasih telah menyiapkan setiap kegiatan kita, dan juga ada ketua yang lain, Ibu Azza, ada narasumber kita, Ibu Lili Umi Kulsum, dan juga ada Bu Dewi Syarifah, tadi ada Bu Khadijah, dan juga ada Mbak Umi Husnul Khotimah. Ini baru bisa bergabung ya Mbak Umi. Dan ibu-ibu lainnya insya Allah akan menyusul, baru ada partisipan 8 orang. Saya tidak sapa, ada Mbak Ifati Zamimah, juga ada Mbak Dili, kemudian Mbak Etika, Mbak Sururin juga ada, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan beberapa nikmat karunia kepada kita semuanya, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Rasulullah SAW. Alhamdulillah sampai saat ini kita pada puasa Ramadan yang ke-16, insya Allah nanti malam ada malam Nuzul Quran, dan episode kita sudah sampai episode ke-8. Kita akan melanjutkan kajian kita, kajian virtual, dengan judul materi Ramadan di masa pandemi bagi para ibu. Ini nanti apa yang beliau sampaikan. Kemudian kegiatan-kegiatan kita, ibu-ibu hikmat, pengurus muslimat, Nahdlatul Ulama, khususnya hikmat ini, kegiatan ternyata walaupun di dalam rumah kita tambah banyak ya kegiatannya, tidak semuanya ternyata yang jelas ini tambah pinter menggunakan IT ini. Tadarus juga jalan, kemudian kita kegiatan nggak keliling sih, kita malah mengundang orang untuk memberikan bantuan-bantuan, apakah sembako atau menyalurkan zakat, sedekah, kegiatan buka bersamanya kita di rumah sendiri, bukannya mereka kita berikan. Nah, kemudian bantuan-bantuan lain yang sudah kita lakukan seperti itu, termasuk kajian-kajian tetap kita jalankan. Nah, kalau tadi Mbak Azza menyampaikan banyak tambah bebannya tambah berat, memang kita lebih fokus ke rumah tangga ya, kegiatan kita di rumah. Jadi ya mengajar di rumah, kemudian kita sebagai seorang wanita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita tangani, khususnya kita mendidik putra-putri kita, sehingga pengawasan kita bertambah lebih banyak ya, kualitas kita sebagai ibu, naluri ibu itu lebih senang di rumah gitu ya, namanya sudah bisa ditangani dengan baik. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Dr. Lili Umi Kulsum
salah satu pengurus Hikmat dan juga Ketua Prodi ya, Ketua Prodi IAT Uin Syarif Hidayatullah Al-Hafidhah. Waktu dan tempat Udah cukup. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 200. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati Ibu Nyai Mahfudzoh Ali Ubed, Ibu ya para pengurus Hikmat Muslimat, ada Ibu Aza, Bu Umi Husnul. Saya baru ini ketemu Ibu Umi. Nama kita sama Uminya, Bu. Sering keliru orang, Bu. Termasuk Mbak Aza salah. Bu Romlah, Bu Sururin, ada semua di sini ya. Mbak Iva, Bu Khadijah, dan Bu Etik. Tidak saya sebut semuanya. Terima kasih bisa bergabung pada acara ini. Saya kalau bicara di Hikmat itu, perasaan saya tetap sama seperti pertama. Ibaratnya kalau di pesantren itu ada ngaji sorogan gitu ya. Ngaji sorogan, kan ada ngaji dua, kiai yang ngaji, punya kiai ngaji, santri yang dengerin. Ada yang ngaji itu santrinya yang sorogan, santrinya yang ngaji, punya yang dengerin dan nilai. Itu posisi saya seperti itu, sorogan. Saya merasa itu ya seperti ujian aja. Saya menyiapkan apa yang harus saya setorkan ke guru saya. Semua para bunyai, para guru, ustadzah, daiyah. Baik, di sini yang awalnya judulnya Fiqhun Nisa, saya agak bingung karena pasti arahnya kemana itu ya. Maka ini saya ambil judulnya yang gampang saja. Yang gampang saja karena katanya harus dihubungkan dengan saat ini, pandemik ini. Oke, kalau gitu udah bagi para ibu aja. Mengapa? Karena di keseharian itu ada aja yang lapor gitu ya. Kerepotan para ibu dengan berbagai profesinya, untuk menghadapi masa seperti ini, masa pandemik itu. Ya, dikaitkan dengan puasa ini biar ada pendahuluannya. Dikaitkan dengan puasa, ini kita singgung dulu. Sebenarnya kan karena judulnya Ramadan ya. Kita puasa, mengapa sebenarnya kita harus puasa? Nah, ini ada sebuah hadis. Ya, ulu amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya ibnu Adam atau manusia itu adalah miliknya, kecuali amal ibadah siam. Kata Allah, puasa adalah milik saya karena sayalah yang akan memberikan hadiahnya. Ya. Dan ini hadisnya masih panjang ya. Puasa mujunang, ini puasa adalah sebagai penjaga perisai, diartikan juga sebagai ya penjaga dari azab, dari siksa api neraka dan lain sebagainya. Yang ingin ditegaskan adalah ini sebagai penguat saja bagaimana kita para ibu yang kemarin sudah dibilang oleh Ibu Ketua Umum kita bahwasanya semua tergantung dari ibu, makanya sampai ada pesantren, rumahku pesantrenku kemarin ya. Nah ini mengapa ini saya tegaskan di sini karena sekarang kita musim pandemik ini ibu menjadi titik sentral dari sebuah rumah tangga. Pada bulan puasa ibu harus bisa memaknai
mengapa puasa itu. Jadi tidak tiba-tiba seorang anak disuruh puasa. Dan pendekatannya sekali lagi kita pendekatan semua syariat Mbak Azza aja mau bagi-bagi hadiah, padahal kita sudah dewasa ini. Ternyata memang kata-kata hadiah itu sebuah ikatan kata manusiawi yang akan menarik seseorang. Sampai hadis ini pun juga ajazibihi, saya akan berikan hadiah, hadiah sangat mulia kata Tuhan. Kemudian Ramadan, ya, kalau puasa banyak macamnya. Puasa sudah merupakan ibadah yang mulia. Ditambah lagi kemuliaan ini adalah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan biasa saja kalau tidak ada peristiwa agung ini. Maka peristiwa besar inilah yang membuat bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Apa peristiwa tersebut? Yaitu pembumian kalam ilahi. Ya, kita sudah hafal ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-ayah. Disebutkan di situ bahwasanya bulan Ramadan disitulah Al-Quran diturunkan. Kita tahu hadisnya juga Jibril setiap malam pada bulan Ramadan itu yudari suhu. Malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad untuk yudari suhu, tadarus Al-Quran. Tradisi inilah kemudian contoh Nabi pada malaikat Jibril membaca, Nabi mendengarkan, Nabi membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Ini kemudian menjadi tradisi yang mengakar di dunia kita, termasuk di Indonesia, termasuk di Muslimat. Ya, jadi setiap hari tadarus ini ada yang dicontoh. Maka bahasanya adalah yudari suhu. Yudari suhu berarti membaca Al-Qur'annya tidak sendirian. Ada berdua minimal. Mengapa di situ? Tujuannya sama dengan Nabi untuk dikontrol oleh malaikat Jibril. Maka kita mengambil pelajaran dari situ adalah pembacaan ayat Al-Quran kita kita jangan sampai merasa selalu benar, maka perlu harus ada koreksi. Nah itu butuhnya saling tadarus. Ya. Budaya ini terus meskipun musim pandemik juga masih ada. Dan ini kemarin dibilang kalau sekali lagi kuncinya adalah di ibu. Jangan sampai ternyata yang tadarusnya ibunya gitu ya. Otomatis sang anak akan melihat ibu saya kok rajin banget. Nah, dia mungkin juga akan bikin kelompok sendiri seperti para ibu-ibu yang sangat rajin. Saya kagum banget ini para ibu-ibu berarti dari sahur tidak tidur juga ya. Alhamdulillah, semoga Allah balas mencatat berlipat ganda ini. Lanjutnya, nah, tadi sebenarnya udah ini. Nah, maka puasa bulan Ramadan ibadah mulia di bulan mulia. Kalau dalam ayat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, kewajiban puasa ini bukanlah kewajiban baru kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi sudah dilakukan puasa ini sebagai sebuah ritual yang memang mulia dan itu dianggap bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Di antaranya adalah yang telah dilakukan oleh ya ada yang bilang nabi perempuan ini ya, Maryam ya, ketika beliau hamil itu kemudian Allah memerintahkan fa imma tarayinna minal basyira hadang faquli inni nadartu laka soman falan ukallima al-yawma insiya. Beliau disuruh puasa berbicara, udah nggak usah bicara. Nah, artinya puasa, menahan sesuatu. Jadi ini sudah dilakukan istilah sauman itu, saum ya. Demikian juga dengan Nabi Musa. Wa adna Musa 30 lailatan wa asbamnaha bi'ashrin fatamma miqatu 40 laila. Meskipun di dalam ayat itu atau yang wa id wa adna Musa 40 laila. Meskipun dalam ayat itu tidak disebutkan saum,
Tetapi beberapa mufasir ayat ini ditafsirkan sebagai Nabi Musa melakukan ritual untuk mau menghadap Tuhan itu dengan puasa 40 hari. Nah, maka ini pun kemudian tradisi ini kemudian dipakai oleh ulama-ulama berikutnya, ulama-ulama kita terutama NU yang punya ijazah itu ya. Ketika melakukan sesuatu puasa dulu 40 hari. Nah, biasanya ada yang menambahkan menjadi 41. Alasannya apa? Kalau Nabi Musa 40, maka Nabi Muhammad biar nggak sama dengan zamannya Nabi Musa ditambahkan 41 hari. Nah, ini karena ada beberapa teman ya yang memang di kampus ya banyak pertanyaan, mengapa harus ada begitu? Sebenarnya kita melakukan ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita memberikan ijazah itu bukan tanpa dasar, tapi sudah dilakukan oleh para nabi. Artinya ketika akan melakukan sesuatu yang istimewa itu butuh ritual. Ya, kalau dalam sebuah agama kan juga ada ritual-ritual yang lainnya, di Hindu, Buddha juga ada. Nah, ritual ini ternyata yang dipakai yang ampuh ya istilahnya ibadah mulia tadi itu adalah puasa. Demikian juga Nabi Daud. Nabi Daud itu punya ibadah yang memang dia sampai dibilang yang terbaik. Puasa Daud ya, sudah pasti ibu-ibu juga sudah banyak yang melakukan ini, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, apa kaitannya dengan sang ibu ini? Itu tadi terkait dengan kondisi Ramadan ya, kondisi puasa. Sekarang judul tadi adalah ibu. Apa kaitannya hamba Allah yang sangat mulia? Maka sangat-sangat salah total ketika mengatakan ibu atau seorang perempuan itu sangat di belakang dan tidak dihiraukan atau selalu dinomorduakan. Istilah-istilah itu sudah usang ya, sudah tidak perlu tampil di permukaan lagi. Ini banyak dalilnya kalau perempuan diangkat. Salah satunya adalah ketika cerita birrul walidain, wa wasfa'al insana biwalidayhi husna atau isana wa wasfa'al insana biwalidayhi hammalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi amain. Ayat itu birrul walidain, tetapi yang disebutkan alasan argumentasi birrul walidainnya adalah kondisi ibu semua, yaitu menyusui dan hamil dan menyusui. Tidak ada bapak di situ. Padahal asalnya birrul walidain, wa wasal insana biwalidayhi. Tapi argumentasi dua-duanya kondisi perempuan. Ini betapa Allah memuliakan bagaimana kondisi sang ibu dan bagaimana peran ibu sebagai manajer keluarga. Manajer utama, ya saya bilang manajer utama memuliakan. Ya. Bagaimana seorang manajer utama ini bisa memuliakan bulan mulia dalam berbagai bidang, terutama pada musim pandemik ini. Pertama adalah dalam bidang apa saja? Bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang kemarin disebutkan dalam seminar kemarin dengan Bu Gubernur ya, adalah rumahku pesantrenku. Dalam pendidikan ini, kalau kita bicara pendidikan, pastinya rumahku, sekolahku. Sekolah juga bisa pesantrenku, dan termasuk juga pendidikan spiritual menjadi rumahku, musolaku, rumahku, masjidku, dan lain sebagainya. Karena kita mentaati pemerintah, sehingga kita harus anteng di rumah. Nah, disinilah kemudian peran rumah itu semakin harus dimaksimalkan. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan sang ibu yang menjadi manajer utama untuk mengolah rumah menjadi berbagai fungsi. Ya, sebenarnya ayat ini juga kemarin sudah disinggung ya, tetapi saya merasa ini memang kita masih perlu belajar lagi untuk bisa menerapkannya. Penguatannya adalah dalam bidang pendidikan yang pertama yang harus dikuatkan oleh sang ibu adalah bidang tauhid. Tauhid termasuk tauhid apa? Kemarin yang dipresentasikan Bu Sri Mulyati bukan di Hikmat ya, Bu Suludin. Bagaimana penguatan tauhid? Penguatan tauhid ini termasuk ketika menghadapi musim seperti ini. Ini
kalau dalam bahasanya Prof. Nasar, bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana kita bisa bersahabat dengan musibah. Gitu. Kata-kata bersahabat ini dengan takdir, dengan apapun yang dikasih oleh Allah, tidak mungkin kalau tauhidnya tidak kuat. Nah, maka ini kalau rumahku sekolahku, kalau ibu dibilang kepala rumah tangga ya, ini otomatis siapa yang mengajarkan? Ya pasti ibu, karena anak atau suami saja itu apa kata kita? Ya biasanya apa kata sang ibu gitu ya. Takut suaminya sama istri-istri itu. Ya penguatan tauhid. Ini yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sehingga sudah tidak ada lagi, ini kan kita sudah berapa bulan harus di rumah ini ya, sudah muncul berbagai kebosanan-kebosanan sehingga menyalahkan keadaan. Sifat menyalahkan keadaan ini, kata seorang sufi, adalah sama dengan menyalahkan Tuhan. Karena ya kondisi itu Allah yang bikin. Ma'asaba musibatin illa bi'idznillah. Ketika menyalahkan, kok hujan sih sekarang, kok panas sih, berarti itu menyalahkan Tuhan. Nah ini supaya itu tidak terlontar oleh anggota keluarga kita, maka disinilah peran orang tua, dan orang tua yang sangat berpengaruh dalam rumah adalah sang ibu. Kedua adalah penguatan ibadah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf ya. Dan seterusnya ayat itu penguatan ibadah. Penguatan ibadah ya sudah banyak dicontohkan. Kalau masjid-masjid tutup ya kan, masjid-masjid tutup otomatis sholatnya semuanya di rumah. Kalau dalam beberapa waktu pengajian sebelumnya sering saya sebutkan di rumah-rumah kita itu banyak, masing-masing rumah biasanya punya musola. Hari-hari normal ya, punya musola, tetapi sangat disayangkan ketika anggota keluarga itu sholat di musolanya sendiri-sendiri. Bapaknya sholat sendiri jam 12.30, nanti ibunya masih masak, ibunya sholat zuhur jam 1:30, anaknya baru bangun tidur, akhirnya anaknya sholat zuhurnya jam 2. Satu keluarga itu ternyata menggunakan musolanya beda-beda. Nah, di sini penguatan ibadah sebenarnya secara fikih sholat sudah selesai. Tetapi bagaimana peningkatannya? Peran ibu yang sangat-sangat penting. Bagaimana mengkondisikan musola rumah itu ya kita meningkatkan menjadi berjamaah. Berjamaah tidak hanya bulan suci Ramadan ya, dimaksimalkan. Penguatan perilaku sosial, wala tusu'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Penguatan perilaku sosial. Perilaku sosial ini sebenarnya ya kepada manusia, tetapi ada mungkin bisa ditingkatkan lagi adalah dengan ayat yang kecintaan, cinta alam gitu ya, cinta alam. Dari mana ini sama sebenarnya semuanya dari tugas peran. Kalau tugasnya Bapak Ibu, tapi peran besarnya adalah sang ibu. Bagaimana anak itu bisa berperilaku sosial untuk bisa menghormati siapapun yang ada di sekitarnya. Penjelasan ini dikuatkan dengan ayat surah Al-Baqarah 125. Wa ja'alal baita masabatan linnasi wa amna wa takhudhu min maqam Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Ayat ini ada kata-kata bait yang awalnya adalah baitullah. Ya, disebutkan di situ rumah sebagai tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul. Ini kita sudah merasakan yang anaknya 1 juga kumpul, anaknya 5 juga kumpul jadi 1. Dan semuanya membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Di dalam rumah itu pula ternyata disebutkan rumah memang untuk tempat bersujud. Ini sebenarnya kembali pada awal tujuan kita diciptakan memang juga untuk bersujud pada Allah. Nah, memaksimalkan fungsi rumah
memaksimalkan fungsi rumah untuk menjadi rumahku sekolahku, rumahku pesantrenku, rumahku musolaku, ini siapa lagi kalau bukan peran ibu. Disinilah kewajiban atau sebuah keniscayaan perempuan harus maju dan perempuan harus belajar. Belajar tidak harus di dunia formal. Khidmat itu sudah berjasa besar untuk menghidupkan tingkat kependidikan para ibu. Nah, kedua adalah bidang ekonomi. Ini sekilas ya. Maksudnya begini, karena pada musim pandemik ini banyak para pemangku pemberi nafkah lah yang asalnya itu hanya bapak saja yang kerja, umpamanya. Kemudian ini pasti semua mengalami penurunan pemasukan. Satu bulan masih kuat, ketika udah berbulan-bulan begini sudah banyak keluhan-keluhan. Nah, sebagai kita tahu bersama biasanya ini cerita di kantor itu ya, bapak-bapak itu biasanya mau beli sesuatu yang kecil aja nggak berani karena punya 3 ATM, punya 5 ATM yang bawa istri semua, Jadi mau minta nggak berani gitu ya. Nah, berarti ini sebenarnya ibu itu sangat kuat sekali gitu. Meskipun dia nggak sekolah apa-apa, meskipun suaminya profesor, ternyata mau minta duit aja nggak berani sama ibunya. Saya sering di kantor itu, ibu sekali-kali jangan lewat ATM dong kalau ngasih ini honor, lewatnya langsung aja tanda tangan. Ya, ini berarti pengelola ekonomi dalam keluarga itu juga sang ibu. Ada satu ayat aja yang saya cantumkan di sini adalah surat Al-Furqan 25. Ada walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang bagian dari tanda-tanda ibadur rahman, hamba Allah yang sangat-sangat dicintai adalah apabila menafkahkan beliau tidak boros, lam yusrifu wa lam yaqturu, dan tidak pelit, tetapi di tengah-tengah. Artinya apa? Berarti kan ini seorang ibu itu harus bisa memilah mana keinginan dan salah ya saya nulisnya, mana kebutuhan dan keinginan. Ini salah tulisannya di slide-nya. Mana kebutuhan dan keinginan. Ini sudah puasa akhir setengah ya. Semakin akhir mendekati hari raya biasanya pasar itu penuh. Mal-mal penuh dulu ya. Tapi sekarang malnya nggak penuh, tetapi ini udara paket karena lewatnya lewat Tokopedia. Iya. Ketika market biasanya 1-2 hari nyampe, sampai seminggu nggak nyampe. Ternyata penuhnya di udara sekarang itu. Iya. Akhirnya apa? Yang memanage juga sang ibu. Katanya ekonomi keluarga lagi merosot, tetapi belanjanya besar-besar juga. Kata sang ibu, Pak, ini lebaran, harus beli baju dan lain sebagainya. Lagi-lagi ibu sebagai manajernya. Lagi-lagi sang ibu sebagai manajernya. Maka di sinilah kita ya termasuk saya sebagai perempuan masih perlu belajar lagi bagaimana memilah memanage hawa nafsu kita sehingga kita bisa memilah mana keinginan dan mana kebutuhan. Dan ilmu ini harus diketahui juga oleh para anak ya atau anggota keluarga yang lainnya. Bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini ada dalam surah Asy-Syu'ara itu ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini enak diucapkan. Tetapi keyakinan ini harus ini harus sebuah keyakinan ya. Sehingga pemahaman ini saya tulis, pemahaman ini tidak serta-merta datang pada saat kejadian, namun perlu penanaman dan pemupukan sebagaimana keyakinan yang telah dilakukan oleh para kekasih Allah ya, para sufi itu ya. Kita sih masih teori mungkin ya, masih sedikit-sedikit belajarnya. Apalagi musim pandemik seperti ini sangat-sangat kita mengontrol kesehatan kita. Ya, kita tahu dulu saya baru
baru punya anak itu merasakan banget apa, yaitu untuk menjaga kesehatan fisik saja itu begitu capeknya ya, menjaga kesehatan fisik, gizinya supaya cukup dan lain sebagainya, apalagi kesehatan rohaninya. Nah, keyakinan wa idza maritu fa huwa yashfin ini juga perlu ditanamkan sehingga kalau toh kemudian ternyata sakit, ya kita ikuti para kekasih Allah, ridho dengan ma'asabah musibatin illa bi'idznillah. Ya, di samping usaha, ya, ketika kita dapat maka kita ridho menerimanya. Saya kira ini teori ya, teori dan perlu penanaman dan pemupukan itu tadi saya katakan, dan ini sebuah proses yang tidak gampang. Nah, ini terakhir dari penjelasan yang saya berikan tadi itu menunjukkan bahwasanya ibu adalah sosok perempuan yang tangguh. Bila dikatakan ibu seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, tetapi ternyata ada sebuah riwayat yang sering diangkat oleh para feminis, yaitu bahwasanya perempuan itu lemah akalnya. Perempuan lemah akalnya dan kurang agamanya. Ketika dilihat tafsirannya adalah lemah akal karena dari sisi ternyata penggunaan logikanya atau lebih pada perasaan itu ternyata alasannya itu. Kurang agamanya ternyata alasannya karena perempuan ada haidnya, ada menstruasinya sehingga seharusnya sholatnya itu full 1 bulan dia harus tidak sholat. Nah ini perlu dimaknai ya, dimaknai ulang. Ini sering kalau di sini itu saya tafakur sama istilahnya mengolah lagi apakah hadis yang salah. Kita tidak mungkin menyalahkan hadis, tetapi adanya tulisan itu dalam sebuah teks keagamaan itu kalau saya maknai adalah sebuah warning bahwasanya memang secara fisiknya kita tidak ikut sholat, tetapi apakah ibadah itu hanya sholat? Apakah ibadah itu hanya memegang mushaf dan membacanya? Pasti tidak. Nah, ini karena banyak yang curhat itu ya, sudah saya tulis saja di sini. Beberapa pertanyaan yang terkait perempuan itu ya. Di sini, dapatkah sebanding ibadah perempuan dengan perempuan yang tidak haid ya, sehingga dia bisa melaksanakan puasa, taraweh, tadarus, sehingga yang haid ngapain Bu katanya? Maka dari kegelisahan ini ada beberapa perempuan, ibu-ibu kita itu kemudian dia datang ke puskesmas, dia datang ke klinik minta suntik KB. Ya, ini tahun yang lalu saya dapat pertanyaan ini. Dia suntik KB supaya apa? Supaya tidak haid, karena dia iri dengan laki-laki. Kan enaknya supaya nanti tidak butuh bayar. Kan kalau Ramadan kan puasanya bareng-bareng. Kalau di bulan lain kan yang lainnya nggak puasa, kita puasa sendirian. Nah, makanya sampai kemudian diobati supaya tidak haid. Itu ya, ini saya lontarkan pertanyaan, nanti bisa kita kan judulnya Mbak Aza kemarin ngobrol bersama, kita ngobrol bersama nanti. Kemudian ini ada lagi, mengapa perempuan yang ada pertanyaan, mengapa perempuan yang barusan suci, seumpama dia haid kemudian sekarang sucinya suci duhur, maka duhur itu pula setelah suci dia harus ngeker ya, bahasa Jawanya imsak ya, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, ikutan puasa ikutan gitu ya, tetapi tidak dinilai sebagai puasa gitu kan. Katanya Uri apa ya, enak aja kita kan, padahal ini udah nggak makan, kalau semua sucinya subuh kan lumayan dia
sucinya jam 8 gitu kan. Itu kan masih ikut puasanya lama banget, tetapi nggak dihitung puasa. Ya kan, jadinya kalau orang mendongkol itu ya, dia protes itu ya, tanya protes, kok bisa begini Bu, aturannya kenapa gitu. Ya, kemudian ada lagi kemarin ini tanya, kan musim pandemik ini ya, waktu itu kenapa kita masih repot-repot terawih sih di rumah gitu. Jumatan saja itu yang wajib bagi laki-laki itu diliburkan. Nah, apalagi terawih, nggak usah terawih, nggak usah dihimbau mau terawih lah gitu. Ya, jadi ini bahan obrolan gitu ya. Jadi saya kira ini yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya di sini adalah seperti ngaji sorogan, apa yang saya baca ingin saya sampaikan di sini untuk dimusyawarahkan bersama atau dalam rangka untuk saya mohon doa bisa mengamalkan mana yang terbaik. Saya kira itu Bu Romlah, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lili telah menyampaikan paparannya dengan begitu jelas. Nah, ada beberapa yang bisa kita catat tadi terkait dengan yang bahan-bahan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, ya itu termasuk bagaimana si perempuan itu akalnya kurang minakisoti aklin gitu ya, minakisoti aklin, akalnya kurang. Perempuan dianggap seperti itu, padahal punya potensi yang begitu luar biasa bagi seorang perempuan. Kita bisa cari contohnya Siti Aisyah, kemudian beberapa tokoh-tokoh lainnya yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan laki-laki, nggak ada nama laki-laki ya. An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal ya dalam Al-Quran kan. Adanya surat An-Nisa, itu kan kita menjadi berbangga. Kemudian perempuan apalagi dihormati. Kenapa Nabi menyebutkan perempuan 3 kali yang dihormati baru bapakmu? Kumuka, tumaman kumuka, tumaman kumuka, baru tumaman abuka, baru bapaknya. Ini kan betapa Rasulullah SAW mengangkat derajatnya kita. Kalau tadi disebutkan Siti Maryam kemungkinan jadi nabi ya. Kalau yang disebut-sebut Prof. Nasaruddin kemarin, yang dikira nabi itu laki-laki, ternyata nubuwah itu juga ada pada diri perempuan kan begitu. Nah, banyak kita sebut di sana ada Siti istrinya Imro'atu Fir'aun ya. Imro'atu Fir'aun juga ada, kemudian Siti Maryam juga ada. Bahkan mungkin sebagian dari istri Rasulullah SAW bisa jadi itu. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan begitu banyak, ada beberapa catatan-catatan. Ya, jadi perempuan ini ya, tugas kita sebagai perempuan, ibu, kan rumah kita dan juga lembaga, ya ada tempat kita mendidik putra-putri kita, tentu saja kalau lembaga pendidikan terkait dengan akidah kita, akidahnya, kemudian pendidikan keagamaannya, dan juga kita bisa berperan sebagai wanita yang menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi. Nah, kalau tadi perempuan yang harus memegang ATM-nya ada di perempuan, mestinya kita ini memperlakukan bagaimana? Apakah terlalu pelit dengan kenapa bapak-bapak sampai takut sama ibunya, itu gimana ini? Mestinya kan kitanya yang lebih, apalagi yang mencari nafkah bapak ya. Tapi kalau sekarang perempuan-perempuan yang ada di sini ini dua-duanya mencari nafkah, punya peran dua-duanya ya. Jadi ATM-nya tambah banyak. Iya, tambah banyak. Jadi intinya ada perempuan yang tangguh ya. Wanita ini adalah perempuan yang begitu tangguh. Bulan Ramadan ya, kalau dibagi di bagian tadi sedikit tadi ya apa yang disampaikan Mbak Lili. Terkait dengan pertanyaan tadi, ingin sampai suntik apa supaya tidak mens. Wah, itu kan pahala puasa itu kan ditanggung oleh Allah kan. Disebut dalam hadis yang panjang itu wahwa syahrul muasa. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah ngasih hiburan, bahkan dalam
awal paparan Bu Lili tadi ada as-shaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu ganjarannya itu ditanggung yang tahu. Kita tunggu nanti sampai hari akhirat ya, hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, belum diperlihatkan sekarang ya barangkali itu. Nah, ini tapi masih perlu banyak kajian-kajian yang kita obrolkan di diskusi ini. Ini waktu nggak terbatas, ini insya Allah pada siang hari, monggo kami persilahkan ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, ada 18 orang, silahkan apakah mau bertanya, apakah mau menambahkan, apakah mau menguatkan lagi, monggo kami persilahkan. Ibu Nyai. Silakan Ibu-ibu dengan membuka unmute-nya, yaitu yang ada garis merah, itu untuk berbicara. Atau melambaikan tangan dengan yang di bawah ada sebelah video, itu ada tanda tangan atau tanda melayangkan. Silakan, ini Bu Romlah. Monggo dipersilahkan. Ada Bu Nyai, ada Bu Sururin, ada Mbak Umi Husnul, monggo. Tambah. Itu dijawab pertanyaan. Saya yang tanya deh, monggo dijawab. 3 pertanyaan. Monggo, Bu Nyai, ada Bu Umi. Mungkin mohon izin Bu Romlah, kita bacakan ada pertanyaan lewat chatting itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di lingkungan sekitar, karena kebetulan paling tidak ibu-ibu ini adalah aktivis untuk lingkungan sekitar, ibu-ibu yang lain memberi pencerahan untuk yang lain. Yang pertama itu sebenarnya teknis-teknis sekali, namun tetap kita minta mohon pencerahannya. Misalnya teknis fikihnya juga diangkat, mens, mandi, suci, junub, belum mandi tapi sudah masuk fajar, itu bagaimana puasanya. Lalu bagaimana punya utang puasa sebelum tahun kemarin belum dibayar, begitu. Kemudian bagaimana hukumnya menolak ajakan suami berhubungan badan, kalau di siang jelas haram, kalau di malam ya itu kan udah boleh. Kemudian membayar zakat, sebenarnya membayar zakat ini ada pertanyaan, suaminya menanyakan karena katanya istrinya yang sering ngaji, tolong tanyakan pada ustazahnya. Ketika seperti ini kondisi pandemik, lalu untuk makan saja susah, ojol, apakah kita wajib membayar zakat? Katanya seperti itu. Lalu seperti tadi kalau ini bisa sama atau tidak puasa mengambil jalan sontek atau pil gitu yang biar nggak men, itu bagaimana hukumnya. Dan itu sebenarnya di masyarakat awam dan ibu-ibu muda butuh banget ilmu seperti itu. Ini titipan saja yang kemudian sudah di chat ya, masuk di chat. Mungkin itu banyak ya Mbak Lili, Bu Lili, itu monggo apa memungkinkan untuk ini atau kita agendakan, Bu Romlah, Derek. Terima kasih. Iya. Monggo narasumber, Ibu narasumber. Ada banyak itu tadi, mens. Iya. Itu tadi yang saya lontarkan itu apa tadi yang pertama itu ya suntik tadi ya. Jadi itu bagian dari menghela hukum. Hela itu sebenarnya kalau hela itu secara syariatnya sih sah-sah aja gitu. Tetapi kurang sopan gitu kan. Contoh nih, secara orang kalau ketiduran, ya kan? Orang kalau ketiduran itu dia lewat sholat kan nggak dosa. Dia tidak dosa asalkan dia memang benar-benar ketiduran, bukan dengan dengar azan tidur lagi. Tapi memang dia ketiduran. Nah, ini secara kaidahnya, kaidah fikihnya kan tidur itu tidak termasuk yang rufi al-qalam itu, dimaklumi dan dimaafkan. Tetapi kemudian ini orang-orang pesantren yang kitab-kitab salaf itu karena sudah tahu ke fikih-fikihnya, jadi semakin menghela-hela itu pinter.
hanya dia melean gitu ya, nggak tidur, begadang gitu ya. Nah, dia tidurnya itu 30 menit sebelum subuh. Emang ngantuk-ngantuknya di situ. Hanya tidur kan dia. Tidur, ya otomatis namanya seharian nggak tidur, dia pasti subuh bangun-bangun jam 7. Jadi kodok. Ini namanya ketika dimarahin, loh kan saya ketiduran, saya nggak dengar apa-apa. Ya, emang boleh, tetapi sebenarnya itu kan bisa di-manage gitu ya. Sebenarnya nanti saya bisa bangun nggak ya, itu benar bisa di-manage. Jadi kalau menghela itu secara syariatnya, secara fikihnya ya sah saja, tetapi secara hakikatnya itu sangat-sangat ya kurang sopan gitu ya. Maka kalau yang kembali pada yang pel tadi itu, sebenarnya mengapa ada ayat ayam memakdudat gitu. Ayam memakdudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ya. Faidatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sebenarnya ini sudah diberikan antisipasi atau ada uzur yang ayam memakdudat gitu. Sebenarnya nggak usah ngoyo-ngoyo harus puasa full gitu. Tetapi ini saya konsultasi waktu itu ya, ini pertanyaan tahun kemarin. Tetapi ada guru saya menasihati begini, jadi ya sebenarnya hampir sama. Itu kalau memang diperkirakan nanti pada bulan normal itu dia kerjanya semakin kuat. Andai kan ini tukang, perempuan masa tukang ya, supir lah, kan ada perempuan supir busway itu ya. Nah, pada bulan Ramadan ada diskon gitu, ada diskon, udah nyupirnya sampai zuhur aja udah boleh pulang. Nah, dia bayangkan nanti kalau non bulan Ramadan itu full dan dia sudah memperkirakan kesehatannya tidak kuat, daripada nanti malah tidak bisa puasa, akhirnya dia jalannya pakai itu kan jalan pakai pil supaya tidak haid gitu ya. Kecuali kalau pilnya sakit ya. Kalau yang memang ada sakit di rahim beda lagi. Tapi ini ada gerakan ibu-ibu, waktu tahun kemarin saya juga agak-agak kaget gitu ya. Memang ada gerakan ibu-ibu itu untuk berombongan berbondong-bondong ke klinik untuk minta itu. Bagi saya sih ya itu tadi, kalau ada alasannya memang dimungkinkan, kita sendiri yang tahu alasannya. Tapi kalau tidak ada, dia juga kesehariannya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, saya kira itu sama dengan menolak takdirnya haid itu ya. Ya sekali lagi secara fikihnya sih bisa aja diterima gitu, karena tidak ada pelarangan yang nggak tahu ya, nanti ini kan kita ngobrol ya, kalau saya salah tolong kita musyawarah saja. Cuman komentar waktu yang kemarin saya tanyakan seperti ini. Kalau yang zakat itu ya, zakat itu sebenarnya kan kuncinya cuma 2, muzaki mampu dan hartanya sebenarnya satu aja sih, mampu itu aja. Zakat itu kan ada batas, nisab gitu kan, ada nisab. Seperti zakat saja, itu kan bisa dihelah juga. Dihelah, kalau tadi saya cerita suntik dihelah, zakat juga bisa dihelah. Punya kambing 100, tinggal kan harus 1 tahun, tinggal 1 tahunnya kurang 1 bulan dijual lah 2 gitu. Akhirnya kan nggak sampai 1 nisab, sehingga dia tidak wajib zakat karena dijual. Itu namanya menghela-hela hukum. Secara fikih itu kan lihat kulit-kulitnya aja. Kalau kulitnya oh ya nggak apa-apa, memang dia dijual kok, emang dia perlu kok, kan dia bisa beralasan apa aja di depan orang umum. Tetapi secara hakikat Tuhan yang tahu, kita nggak enak gitu ya. Ternyata dia jualnya itu bukan karena kebutuhan, tapi karena menghindari zakat. Apalagi pekerjaannya tukang ojek gitu ya. Berarti dia itu keberagamaannya tinggi banget, memikirkan zakat itu. Orang-orang yang mampu berlipat-lipat
hartanya kadang nggak terpikir zakatnya. Saya kira yang perlu dijelaskan lagi pada dalam masyarakat itu adalah ayat-ayat Al-Quran antara zakat dan sodako itu lebih banyak zakat, lebih banyak sodako. Sodako itu sangat banyak dan zakat itu sangat-sangat sedikit. Maka yang sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak sempat Abu Bakar ya, mohon koreksi, tidak sempat zakat karena saking banyaknya sodako. Kalau seumpama kemudian ya kalau Nabi Muhammad aja dibilang ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi Muhammad itu ini yang memberikan penilaian dalam malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu orang yang paling lembut, kepeduliannya sangat tinggi. Nabi Muhammad itu sangat-sangat dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Kedermawanan ini sampai ngalah-ngalahi angin berhembus. Artinya apa? Harta itu nggak sempat nongkrong di rumah, baru mau lewat bus ya gitu. Jadi ini kalau orang jiwanya itu sudah sodako full, maka sebenarnya nggak zakat pun nggak apa-apa karena hartanya udah habis. Nah sekarang sekarang itu orang mengejar wajib sehingga tidak mau sodako. Contohnya begini, ada orang yang sebenarnya mampu punya perusahaan dan lain sebagainya, kemudian ada saudara datang minta beasiswa, dia bilang jangan nanti kalau saya mengeluarkan ini saya tidak bisa zakat. Nah gitu, saya tidak bisa zakat. Sebenarnya itu kan sebuah kewajiban yang dia harus tolong gitu. Zakatnya nanti diukur lagi gitu maksudnya. Jadi itu Bu jawabannya untuk yang zakat itu sekali lagi ini sangat-sangat tergantung dari kemampuan. Kalau memang kebutuhan itu enggak, ya kalau Ucep itu jelas-jelas enggak usah deh, dia akan menerima zakat gitu. Akan menerima zakat. Ya kalau ajakan suami itu kayaknya udah maklum lah itu. Kalau siang ya nggak boleh. Kalau malam ya dikasih karena ya itu bagian dari katanya bisa menyehatkan dua-duanya. Terus biasanya begini, seakan-akan hubungan suami istri ini bukan sebuah ibadah. Bukan sebuah ibadah. Maka ada hadis yang lafadznya saya lupa ya, yang dibilang bahwasanya kullu selama sedakotun ya, semua ruas-ruas tulang-tulang ini ada sodako, termasuk sampai tadi itu orang berhubungan suami istri itu juga sodako. Terus kata sahabat, loh itu kan sudah layak ya Rasul suami istri, pasti aja dia berkumpul, mengapa masih dapat bonus hadiah sodako juga? Nah kalau istrinya nggak mau, kalau laki-lakinya nggak mau, padahal nanti salah satunya jajan di luar. Maka ketika salah satunya yang salah satu butuh, yang laki butuh semua, kemudian perempuan yang mengiyakan, berarti kan perempuannya sedang sodakoh pada suaminya. Atau perempuannya butuh, laki-lakinya sibuk, kemudian kasihan istriku mau gitu kan. Akhirnya suaminya yang kasih, berarti suaminya lagi sodakoh pada istrinya. Nah itu yang ini yang harus dipahami bahwasanya sampai pada peristiwa itu aja suami istri itu juga sebuah ibadah, dan janji Allah semua ibadah dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan atau maksudnya akan ada pahalanya. Otomatis bukan hanya tidak begini kemudian pola pikirnya. Udah mah nggak usah ngaji, kita di kasur aja. itu hela-hela lagi itu ya, sehingga kerjaannya itu mulu tidak ada ngajinya. Ya, ini sekali lagi kalau sang bapaknya tidak ikut ngaji, ya udah sang ibunya yang ngasih ngaji. Ya Pak, saya kasih, tapi habis itu kita jamaah ya, kita tadarus ya, begitu. Itu dulu Bu Ramlah, Bu Azhar. Halo, sampun nggih. Nggih, terima kasih Mbak Lili tadi jawabannya. Ya. Kemudian terkait dengan Bu Ramlah juga bisa jawab ini kan obrol bersama. Terkait dengan masalah zakat tadi, mungkin karena zakat mal itu ada nisabnya, dan pernah di lingkungan kita juga ada yang bertanya, boleh nggak zakat mal itu diberikan sembako, diganti dengan sembako? Ini ternyata nggak boleh.
Kalau zakat mal kemudian diganti dengan sembako. Ya mal ya harus harta yang dikasihkan. Kalau sembako nanti jatuhnya ke sodakoh, ya, infak dan sodakoh. Karena zakat itu sendiri terkait dengan nisab dan waktu. Kemudian boleh nggak pertanyaan berikutnya? Kalau dalam kondisi sekarang kan banyak orang yang kena dampak ekonominya. Dampak ekonomi karena pandemi ya, karena pandemi. Kalau terkena dampak pandemi dan masalah zakat ini belum sampai 1 tahun, maka boleh ditakjil, didahulukan. Jadi walaupun sebelum hitungannya itu belum 1 tahun, tapi boleh lebih diawalkan lagi. Karena orang butuhnya itu pada saat kita kemarin sebelum Ramadan. Dan kadang-kadang Ramadan itu juga dijadikan sebagai salah satu lahan biasanya. Zakatnya itu ditumpuk di Ramadan. Ya, apakah itu belum waktunya? Apakah sudah lewat waktunya? Kadang-kadang bahkan ada yang nunggu dulu Ramadan biar pahalanya lebih besar. Gitu. Jadi berkahnya. Padahal kalau sudah waktunya, kapanpun, walaupun sebelum Ramadan juga harus sudah keluar. Kemudian terkait dengan zakat, kalau mungkin tadi yang ditanyakan ke Mbak Azza, itu zakat fitrah nggih. Karena terkait dengan masalah untuk makan pun aja kurang, itu mungkin zakat fitrah. Ya, zakat fitrah, Ibu. Oh, zakat fitrah. Ya. Kalau zakat fitrah itu kalau pada hari untuk makan sebelum, karena fitrah itu harus dikeluarkan sebelum imam di mimbar ya, sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sebelum itu belum ada beras atau makanan pokok yang dibayarkan untuk zakat, kalau nggak ada, maka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang dimakan aja kurang, apalagi untuk untuk disumbangkan, untuk dizakatkan. Nah, makanya disitulah perlunya adanya kepedulian sosial kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita perlu memberikan perhatian kepada warganya. Ada kan lisa iliwal mahrum. Ada kelompok orang-orang yang memang karena nggak mampu. Terima kasih Bu. Ini mohon maaf ada yang menyalurkan. Ini ada rezeki, ada yang menyalurkan apa itu. Punyanya tinggal datang, rezekinya datang terus. Baru saja kita terima kasih. Berkahnya taklim. Kemudian ini berkahnya Ramadan juga ya. Berkahnya Ramadan. Kemudian terkait dengan ini tadi, ada lisa iliwal mahrum. Ada orang-orang yang sa'il, yang karena nggak punya itu minta-minta. Tapi ada juga yang nggak menahan dirinya, al-mahrum. Maka disitulah al-mahrum ini kita juga perlu dapat perhatian yang begitu besar dari kita. Nah mungkin terus apa lagi yang belum apa lagi Mbak Azza? Masalah tadi orang ngeker tadi ya Mbak Lilik, ngeker. Sebetulnya dianjurkannya untuk ngeker. Walaupun sudah tidur, kemudian sudah mandi, tapi kita dianjurkan untuk ngeker, tidak makan dan tidak minum. Itu dalam rangka untuk menghormati bulan puasa, bulan Ramadan. Bagi apakah dia ada sekeliling kita itu puasa atau tidak. Artinya dalam rangka menghormati bulan suci Ramadan ini supaya diam. Kemudian kalau nggak salah tadi ada yang mandi setelah jadi subuh, ya. sudah suci tapi belum mandi, sudah masuk fajar. Apakah ikut puasa atau istilahnya gimana gitu? Oh, ya. Ini berkaitan dengan salah satu ayat. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Ini ada dua perbedaan qiraat ya, hatta yatahharna, ada yang membaca hatta yatahurn. Kalau ini difahami oleh Imam Syafi'i, hatta yatahurn itu adalah hatta yaqtasilna.
Kemudian ada Imam Abu Hanifah itu memahaminya inqita udamul haid, berhentinya haid. Nah, kalau Imam Syafi'i harus mau nggak mau harus wajib mandi sebelum subuh. Harus sebelum subuh sudah mandi dulu. Karena pengertian suci itu adalah kalau kita berhenti kemudian mandi. Maka apalagi puasa, kalau itu dalil dipakai untuk ketika wanita sedang haid, boleh nggak suaminya menggauli istrinya. Tapi ini apalagi kita melaksanakan puasa, maka kita sangat sekali dianjurkan untuk mandi sebelum subuh. Kemudian Imam Abu Hanifah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, karena suci itu adalah dibatasi dengan inqita udamul haid, berhentinya darah haid. Berhentinya darah haid ini akhirnya kalau bapak-bapak yang nggak pakai dalil ini dihilah lagi itu. Dihilah boleh berarti walaupun toh belum mandi bapak-bapak bisa menggauli istrinya gitu loh. Tapi kalau berdasarkan ini maka mandi juga masih ada kesempatan suci kemudian sudah berhenti, artinya berhenti kemudian mandinya setelah subuh. Tapi asal jangan kesiangan ya, atau jangan terlalu siang. Tetap ada upaya untuk segera mungkin bersuci sehingga dapat fadilahnya bulan puasa Ramadan ini. Mungkin itu tambahan dari kami. Barangkali ada tambahan, ada Bunyai, tadi ada Mbak Sururin sudah kelihatan. Monggo. Ada lagi Mbak Aza. Monggo yang lain. Sudah terjawab semuanya yang tadi. Ya, insya Allah sudah. Yang itu mens tadi mungkin menyamakan dengan apa hadis atau apa yang istilahnya ketika junub belum mandi masuk fajar maka teruskan puasanya. Rasulullah pernah melakukan itu. Nah, itu apakah bisa disamakan dengan itu kan gitu. Awalnya pertanyaannya itu. Tapi kita dari tadi pencerahannya yakin bahwa ya sudah, emang kalau main ya harus sampai suci, itulah disebut suci ya sampai mandi besar itu kan. Nggih, ngoten nggih, insya Allah. Ya, diusahakan sebelum fajar. Sebenarnya teknis juga cuma ini. Ada pertanyaan itu Bu, apa namanya, di pandemik ini, lalu peran perempuan sangat menentukan sekali ibu rumah tangga, karena tentu saja secara psikologi, ekonomi ini ibaratnya ada justru letaknya di ibu. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya atau tipsnya untuk kuat gitu. Istilahnya itu kuat untuk baik itu kan perannya sebagai ini udah beban mengerjakan PR anak-anak, kemudian suaminya nganggur, kemudian ekonomi seperti ini bagaimana tipsnya agar kuat imannya. Nah, ini kadang memang butuh pencerahan. Nek dikai duit oke yang menang jadi astagfirullah. Nah, monggo kita memang itu di masyarakat lingkungan memang seperti sudah sempit, anaknya banyak. Bagaimana tipsnya pertanyaannya? Mbah Nuwun, monggo ini ya saya sampaikan aja biar ini. Monggo yang narasumber dan ahli pendidikan di mana? Monggo. Tadi ada Bu Sururin ini. Iya. Saya ngawali doang deh, nanti dilanjut ya Bu Romlah. Yaitu memang sesama Bu Aza, jadi kita WA itu banyak curhat-curhat gitu ya. Padahal sama aja, kita juga lagi latihan juga. Memang kalau dulu saya dapat nasihat itu, kalau perempuan di rumah, itu otaknya masih bisa pecah gitu, masih bisa mikir gitu ya. Jadi kalau kita perempuan sibuk di luar juga bisa mikir, dan ketika bisa beraktivitas yang bagus gitu ya. Ketika di rumah kita juga masih bisa pikir dan bisa beraktivitas yang menghasilkan. Tapi kalau yang para lelaki itu rata-rata ya, dia kata orang apa ya dulu guru saya bahasanya gini.
wong lanang iku pecah pikirane nek nang jobo. Dia pecah, bisa berpikir jernih dan banyak kreativitas itu kalau di luar rumah gitu. Kalau di rumah itu emang udah kayak di rumah itu udah bagiannya ibu. Ya. Maka ini sebenarnya ada kata kunci dalam Al-Quran itu cuma satu bahasanya wa asyruhunna bil ma'ruf itu kan mempergaulinya atau kita berinteraksi dengan bagus di antara suami istri itu. Jadi saya membayangkan begini, seharusnya saya nggak guru ya, saya juga lagi belajar ini. Seharusnya suami istri itu memang harus banyak komunikasi, kemudian ngobrol gitu kan, ngobrol. Saya itu nggak suka kalau bapak itu begini. Nah, kita bisa musyawarah dalam sebuah keluarga itu. Ini kita ada PR ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, ini tidak mungkin kalau dilakukan oleh ibu sendirian. Kita musyawarah, Bapak sebagai kepala keluarga harus begini. Nah, gitu maksudnya ini yang saya bilang tadi itu ibu itu sebagai manajer utama itu seperti itu. Jadi kita yang harus memilah. Kalau tidak, biasanya ada yang ibu itu sepertinya dia menerima, diem saja. Tetapi ternyata dia ngempetnya banget, sehingga larinya ke sakit gitu. Lihat suaminya tidak aktifnya kurang gitu ya. Terus tidak menghasilkan juga gitu. Ketika PR yang anaknya 5 kumpul di rumah, kamarnya cuma 2, ya kan? PR-nya dikerjakan ibunya semua, udah masak dan lain sebagainya, malam-malam masih digoda-goda lagi dan lain sebagainya. Ini kan bubrah gitu. Kalau dibiarkan pasti akan bubrah keluarganya. Maka sebenarnya ini kalau inilah yang dibilang perempuan cerdas itu ya. Perempuan cerdas itu ya bukan kemudian minteri laki-lakinya, bukan. Tetapi wa asyruhunna bil ma'ruf itu ya itu kan saling gitu. Semuanya akan ada jalan keluar kalau itu musyawarah. Dan semuanya, tipsnya begitu. Semuanya harus saling merendah gitu aja. Bagi saya sih seperti itu. Semuanya saling merendah dan semuanya bisa ada solusi kalau itu dimusyawarahkan. Penyakitnya adalah biasanya sang lelakinya itu yang tidak mau diajak turunnya itu loh. Biasanya yang banyak itu begitu. Jadi yang curhat itu kadang kita ke sini ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saya kira ini sekedar membuka aja ini para ibu-ibu yang lebih senior. Ini dari sisi pendidikan ini ada Bu Dokter, Bu Sururin. Oke. Monggo. Kita obrol siang. Kuncinya musyawarah ya. Kuncinya musyawarah, pengertian. Musyawarah bagi tugas. Memahami dan bagi tugas. Monggo. Tadi Bu Sururin sudah dipersilahkan. Dari pendidikan, monggo Bu Rurin. Pendidikan dan psikologi nih. Halo Mbak Rurin, monggo. Banyak curhatan di HP ya. Pangapunten, tadi itu pakai HP suami, jadi nggak konsentrasi karena laptop sudah dipakai untuk kegiatan fakultas, HP-ku dipakai untuk kegiatan PAI. Bingung, aku kepengen gabung di sini. Akhirnya pinjam laptop suami. Bagian kebingungan ibu-ibu. Kebingungan itu merupakan salah satu keberhasilan loh. Jadi tidak bisa menghasilkan ilmu. Monggo. Jadi lebih kan ada 99 lama. Kalau saya mungkin kesempatan ada Bu Umi Husnul. Oke, Mbak Umi, monggo Mbak Umi Husnul. Monggo, sudah buka, silahkan Mbak Umi. Ya, apa Mbak Azza? Yang tadi terkait dengan diskusi kita, Mbak, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nyai Mahfudzah, nyun sewu. Terkait relasi tadi ya, saya sedikit mungkin. Dalam rumah tangga itu hal yang mendasar. Ini tadi waktu yang kalau suami minta itu ya, apakah istri harus memenuhi di bulan Ramadan? Kalau menurut saya wajib.
kalau menurut saya wajib. Kenapa? Karena dalam berelasi suami istri itu hal yang sangat mendasar, itu sesungguhnya relasi seksual yang nggak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi kalau misalnya belanjanya kurang gitu, mungkin bisa dibantu oleh siapa saja, keluarganya atau bapaknya atau apanya lah atau kakak-kakaknya. Tapi kalau urusan relasi seksual itu tidak bisa dibantu oleh siapapun. Sebagai seorang yang terhormat, pasti dia mempertahankan itu mati-matian, walaupun keinginannya sangat luar biasa, tapi kalau pasangan syahnya tidak memberikan, maka dia akan mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, menurut saya, kalau memang pasangan kita menghendaki itu, maka sebagai pasangan sahnya wajib memenuhi. Itu tadi yang terkait terkait apa? Yang minta tadi Mbak Aza ya, yang sempat sempat tercatat sama saya. Nah, bagaimana tipnya? Tadi Bu Lili dan Bu Roma juga sudah nyinggung ya. Potongan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu ada di surah An-Nisa ayat 19. Itu memang khitabnya kepada laki-laki, pada suami. Ya, khitabnya itu memang kepada suami. Namun demikian bisa kita pahami timbal balik gitu. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu sebatas yang sempat saya baca, baik menurut yang menerima. Baik menurut yang menerima. Dan tadi misalnya, kalau seandainya ada seorang istri yang suaminya tinggal di rumah sehingga tidak kerja, sebetulnya dia kerjanya harian gitu ya, sehingga tidak dapat penghasilan. Ini nanti kaitannya dengan zakat mungkin ya, zakat fitrah. Bagaimana gitu sebagai seorang istri? Kalau naluri perempuan sih memang kaitannya dengan surah waqarna fi buyutikunna, itu memang Sayyid Qutb memahami bahwa naluri perempuan atau tugas utama perempuan itu memang di rumah gitu. Jadi mungkin bisa saja perempuan tidak mengalami banyak masalah ketika dia di rumah. Walaupun saya salut untuk ibu-ibu yang aktif ya, luar biasa di Muslimat, di Hikmat ini. Nah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu baik menurut yang menerima. Jadi maksudnya gini, kalau seandainya ada atau terjadi suami di rumah saja dan tidak mendapatkan penghasilan, menurut saya kunci utamanya tadi memang komunikasi. Satu. Nah, tapi sebagai istri memenuhi tuntutan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, walaupun tadi saya katakan itu khitabnya untuk suami, tapi tidak menutup untuk relasi timbal balik. Jadi ya perempuannya berusaha atau sebagai istri berusaha menerima, memberikan respon yang terbaik untuk suaminya. Karena menurut saya, ini nggak tahu nanti dari sisi psikologi mungkin Mbak Rurin bisa lebih jelas, saya kok punya keyakinan bahwa ketika suami dia tidak bisa memberikan ma'isyah kepada istrinya dan anak-anaknya, itu dia pasti tersiksa. Pasti tersiksa. Dan itu pasti bukan keinginannya. Gitu. Oleh karena itu, sebagai istri dia harus bisa memberikan respon yang terbaik sehingga suaminya tidak semakin tersiksa. Mungkin itu Mbak Aza ya jawaban saya. Jadi apa yang dilakukan kita walaupun mengerjakan ini itu udah mungkin tadi kembali ke yang Mbak Lili sampaikan. Jadi menambah nilai ibadah seorang istri ketika kondisinya seperti itu. Lalu kaitannya mungkin dengan zakat ya. Zakat tadi Bu Romla sudah singgung juga. Kalau zakat mal mungkin nggak ada masalah karena dia punya dua kriteria, nisab dan haul. Artinya 1 tahun dan juga batasan tertentu. Yang kalau dianalogkan atau dikiaskan ke emas itu 85 gram emas. Nah, tapi kalau nggak punya segitu kan nggak wajib zakat. Saya rasa nggak ada masalah bahwa soal disegerakan atau tidak itu soal pilihan saja. Tapi yang pasti dia belum wajib. Nah, cuma terkait dengan zakat fitrah, apakah dia wajib gitu? Sebatas bacaan saya ya, kalau memang masih ada sisa dari yang dimakan, maka dia wajib zakat. Jadi ketika malam Idul Fitri atau di ujung Ramadan, maghrib Ramadan, itu kan mulai wajibnya di situ zakat itu. Nah, kalau
saat itu masih ada sisa dari yang dimakan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Gitu. Tapi kalau memang setelah itu tidak ada sama sekali sisa dari yang dimakan, ya dia menurut saya sudah tidak wajib lagi zakat karena untuk kebutuhan sendiri tidak ada. Mungkin itu Mbak Aza yang sempat tercatat sama saya. Iya. Kalau terkait kekuatan perempuan, penghargaan Al-Quran terhadap perempuan, menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Jadi Al-Quran menurut saya sudah sangat berpihak kepada perempuan dalam segala urusan. Ini tuh Mbak Azza, terima kasih. Bu Romlah, Mohon maaf. mohon izin Mbak Umi, ini Jabri Mbak Bu Dewi kenapa Jabri langsung aja. Yang pertanyaan itu, yang hutang puasa tahun kemarin masih ada utang, bagaimana? Jadi punya utang, masih punya utang Ibu-ibu di tahun kemarin. Yeah. Punya hutang di tahun kemarin, belum dibayar. Belum dibayar, sudah masuk Ramadan lagi. Oh iya, ya dibayar sesuai kurangnya ya Mbak Azza. Kalau saya, walaupun ini ada perbedaan pendapat, tapi penundaannya itu adalah bagian dari apa ya? Kalau saya mengatakan mungkin sama kayak orang sholat, sudah tahu masuk waktu sholat, tapi dia tunda gitu. Ya, jadi dia wajib membayar sesuai dengan jumlah yang masih ditinggalkan. Karena ini ada yang bilang nanti dilipat gandakan gitu. Saya tidak menemukan. Sebatas bacaan saya Mbak Azza ya, Bu Azza ya, saya tidak menemukan bahwa itu akan dibayar double gitu, tapi dibayarnya sama seperti jumlah yang ditinggalkan, dan penundaan itu bagian dari apa ya, ketidaktaatan dia yang seharusnya segera menyelesaikan kewajibannya, tapi dia menunda. Jadi ya sama dengan orang menunda bayar utang gitu. Itu kan zalim. Kalau dalam bahasa hadis matlul ghani zulmun. Jadi kalau ada orang yang punya hutang lalu dia mampu untuk membayar lalu nggak dibayar, itu kan zalim namanya. Nah, sama saja begitu saya rasa. Jadi kalau orang berpuasa, punya utang puasa, lalu dia mungkin dan mampu untuk membayar puasa itu tapi tidak dibayar, ya itu bagian dari kezaliman. Tapi berapa jumlah yang dibayar ya sesuai yang ditinggalkan. Mungkin itu, Mbak Azza. Terima kasih. Nih, ordernya. Monggo Bu Romlah. Saya kembalikan. Monggo, ada yang menambah lagi? Ini diskusi ya, majalah diskusi. Ini targetnya Mbak Lili tercapai, jadi ngobrol iya, muzakarah. Kan judulnya kan ngobrol, enak santai. Mungkin ada orang yang sempat menanyakan begini, kalau suaminya nggak bekerja, nggak punya penghasilan, istrinya ini kaya, boleh ya? Suami itu memberikan zakat kepada suaminya, istrinya ngasih zakat ke suaminya. Maksudnya, diulangi Bu, diulangi. Kalau suaminya nih yang nggak punya pekerjaan, miskin. Nah, suami ini kan nggak punya pekerjaan, istrinya yang punya pekerjaan. Istrinya sudah punya harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Bolehkah istrinya memberikan zakat kepada suaminya? Sedekah kali. Iya, sedekah. Bukan zakat. Ini punya zakat. Bu Romlah, Bu Izun, Mbak Menawi itu di Enmut mau tanya, mau sharing. Monggo, Mbak. Biasanya bukan zakat. Seperti istri kerja itu kadang sedekah untuk suaminya karena membantu perputaran ke ekonomi rumah tangga. Jadi kalau emang suami nggak kerja, istri yang kaya, itu mungkin bukan zakat tapi sedekah. Maksudnya seperti itu. Tidak ada dalam asnafus samaniyahnya. Nggak masuk suami. Khofifah sering ceramah apa itu kan bahwa istri itu berkarir itu adalah salah satu sedekah
buat suaminya karena menghidupkan perputaran perekonomian keluarga. Itu yang saya dengar ya, tapi saya juga kurang ini juga. Iya. Ikut turun rembuk aja. Iya Bu, setuju. Iya, jadi gantian ikut komentar dikit aja. Itu yang sebenarnya kembalinya itu kan partner itu ya. Kalau dia zakat itu kan posisinya adalah memberikan apa yang kita punya, yang lebih dari kita, kepada orang di bawah kita yang kurang mampu. Nah, kalau zakat itu diberikan pada suami, berarti kita menganggap suami itu adalah orang lain di luar kita yang dia tidak mampu. Sehingga derajatnya sangat-sangat di bawah kita. Tetapi kalau sejak awal kita memposisikan suami itu adalah partner yang sama selevel dengan kita, sama dengan suami, kemudian dia kaya, kemudian zakat ke istri, ya mungkin kan dia kewajiban ya. Tapi bahasa zakat ini kan sangat atas dan bawah gitu. Dan itu tidak ada sepengetahuan saya ya, tidak ada dalam golongan penerima zakat itu adalah suami meskipun dia masuk di fukoro, maka ini posisinya, inilah yang saya katakan tadi itu musyawarah di antara suami istri itu. Kalau memang suami itu tidak bisa, ini yang sering kemudian biasanya rumah tangganya hancur itu adalah kekakuan dari suami, dia tidak mau terus terang atau dia tetap merasa gengsi dulunya kaya, tapi dia tidak mau ngomong ke istri, ibu saya sekarang posisinya seperti ini, silakan kamu yang kerja, saya akan bantu pekerjaan yang biasa kamu lakukan. Itu tidak ada ucapan seperti itu, sehingga keangkuhan orang laki-laki itu biasanya masih ada. Ini saya boleh cerita aja Bu ya, ada cerita ini. Jadi ada kenalan saya ya, suami istri, karena suaminya itu usaha apa aja hancur. Akhirnya istrinya izin pada suaminya, Bapak gagal terus, udah Bapak diam aja di rumah, gitu. Bapak di rumah aja, silakan kerjaan rumah. Saya yang bekerja, gitu. Akhirnya dia bekerja sukses gitu ya, sampai punya perumahan dan lain sebagainya, termasuk nyumbang masjid dan lain sebagainya. Tetapi ternyata sang suami ini yang di dalam beberapa teks keagamaan itu sebagai kepala keluarga, sebagai yang harus dihormati perempuan, ucapan perempuan seperti tadi itu dia terpukul gitu. Terpukul. Sehingga apa? Selama bertahun-tahun berjalan itu ngempet aja suaminya. Sampai pada saatnya sang perempuan itu meninggal, nah kita kan takziah gitu ya, dia tuh nggak mau tahu urusannya istri. Alhamdulillah sudah selesai kisah saya. Jadi dia ngempet selama bertahun-tahun diperlakukan itu gitu. Nah, berarti ini kan kurang komunikasi. Sebenarnya harus saling merunduk aja. Ya udah kalau gitu, meskipun kemudian posisinya perempuan yang di atas, saya tetap istri bapak. Saya agama mengangkat sebagai kepala keluarga itu adalah sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan diukur dengan karena dia nggak punya materi, nggak punya duit, berarti dia nggak layak jadi kepala keluarga. Tanggung jawab itu tidak harus begitu kan? Tanggung jawab itu ya tanggung jawab apa ya? Contoh kecilnya supaya rumah ini aman, ya udah dia dengan jasa kan bisa. Dengan silaturahim, dengan menghubung jaringan-jaringan juga bisa. Tidak harus dengan duit. Ini yang kemudian pemahamannya salah. Sehingga sekali lagi ini butuhnya perempuan cerdas, butuhnya suami juga legowo. Yang salah di beberapa, bagi saya bukan salah, maksudnya banyak yang curhat-curhat itu adalah karena yang curhat perempuan dan suaminya tidak mau legowo gitu, sehingga sudah jelas-jelas dia nggak kuat, sudah jelas-jelas dia lemah gitu, tetapi dia masih butuh itu tadi angkuhnya itu, sehingga sekali lagi sebenarnya kalau udah begitu ya udah perempuannya yang mereda aja, yang penting keluarganya bisa selamat. Dan sekali lagi kalau zakat itu tidak bisa. Bagi saya itu tidak masuk ya. Ya bilang aja ini kita kerjasama, saya kerja bukan berarti begini-begini, itu kan bisa bahasa-bahasa halus ya. Sehingga ketika harta itu keluar dari rumah, yaitu adalah zakat keluarganya.
duit itu bukan duit istri, ya udah itu duitnya bareng-bareng lagi gitu sih kalau menurut saya ya, karena itu kalau siang istri kan bagian tugas, berarti kan suaminya melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh istri di rumah. Nggak tahu sih, monggo. Ini komen ya, curhatan itu juga banyak. Terima kasih. Saya sedih Jam berapa, Bu? ya. Monggo tambah, monggo silahkan, Mbak Umi. Tadi terkait kerja ya, kerja suami atau istri atau suami yang kerja. Kalau di KHI atau kompilasi hukum Islam itu ada konsep harta bersama. Jadi ada harta bawaan, itu sebenarnya nanti terkait dengan pembagian waris juga memang kita harus perhatikan asal-usul harta. Jadi ada harta yang memang sebelum nikah sudah dimiliki oleh masing-masing, dan ada harta yang dimiliki setelah pernikahan. Nah, menurut KHI, kalau harta itu diperoleh dalam masa pernikahan, itu menjadi harta bersama. Nah, kalau harta bersama berarti ya milik bersama, siapapun yang kerja. Gitu. Artinya siapapun yang kerja, mau suaminya yang kerja atau istrinya yang kerja, itu hartanya menjadi milik bersama. Sehingga dalam kompilasi hukum Islam, kalau salah seorang di antara pasangan itu meninggal, maka harta itu bersama itu dibagi dua dulu, separuh milik pasangan yang masih hidup dan yang separuh itu menjadi tirkah. Gitu. Oleh karena itu, walaupun ini ulama khilaf terkait dengan zakat kepada suami itu apakah boleh atau tidak, tapi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang tidak alasannya karena toh nanti manfaatnya balik lagi ke yang memberikan zakat. Nah, tapi kalau kita kembali ke konsep hukum kompilasi hukum Islam, kalau itu menjadi harta bersama, berarti arahnya mungkin lebih pada yang tidak boleh ya, karena itu menjadi harta bareng-bareng istri dan suami, siapapun yang bekerja. Itu di kompilasi hukum Islam yang artinya hasil ijtihad ulama seluruh Indonesia. Mungkin itu Mbak Azza tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan, ada yang lain yang mau tambah pertanyaan? Punyai dereng ya? Apa sesi sendiri? Sampai jam berapa ini Mbak Azza? Ini sekarang sudah jam 11:30. Mungkin sudah cukup, Ibu. Ada tambahan sedikit. Oke. Ada tambahan sedikit pertanyaan. Jadi banyak ibu-ibu ataupun yang menanyakan kalau ini soal nunda puasa, bayar hutang nggak bayar sampai tahun Ramadan berikutnya. Lalu dia membayar fidyah. Apakah cukup dengan fidyah atau juga dengan bayar hutangnya lagi puasanya? Monggo. Jawab sinten, saya atau siapa? Atau Mbak Yuni? Monggo. Jawab. Kalau saya mencoba ya, ada dalam apa di bawahnya takrib itu apa, masih kitab kecil itu ya, kitab kecil. Mungkin tadi yang disampaikan Bu Umi tetap wajib mengganti puasa ya, wajib mengganti qadha puasa harus, dan sebagaimana tadi yang sudah disebutkan Bu Umi tadi ya, termasuk penundaan hutang itu ya termasuk zalim ya, ada dosa. Tapi dalam kalau nggak salah itu kitab Samratul Yani'ah kalau nggak salah, itu menambahkan kalau sudah tertunda pada tahun berikutnya, selain kodok puasa, tapi kodok puasanya harus ditambah dengan fidyah. Ditambah dengan fidyah. Jadi kodok puasa tetap ditambah fidyah sebagai ganti penundaannya. Ini yang pernah saya baca. Tapi lagi-lagi karena itu fikih ya, fikih itu hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu ada yang sebagian berpendapat beda, sebagian lagi berpendapat lain. Tapi nggak benar kalau hanya membayar fidyah saja. Enak banget itu, sudah nunda, cuma bayar fidyah saja. Enak kan, double murokab gitu. Murokab itu. Ya, murokab. Barangkali itu. Punyai badingan diko, monggo punyai. Monggo sampun cekap
Mungkin ada siapa lagi yang mau menambahkan? Masih ada ibu-ibu yang mau menambahkan lagi? Kalau enggak nanti, jadi tidak perlu kami simpulkan. Yang jelas pembahasan kita begitu luas sekali dari hasil diskusi pada pagi siang hari ini, sampai terkait dengan masalah mulai dari pendidikan, puasa. Jadi Allah akan mengganjarnya puasa kita, karena puasa ini dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita ini begitu semangat untuk meraih ridho dari Allah, meraih sebanyak-banyaknya amaliyah ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Nah, nggak ada yang namanya beda dengan sholat. Kalau ibadah sholat itu ada sholatnya sholat khusyuk, tapi kalau puasa nggak ada puasa khusyuk, itu nggak ada itu. Nggak ada yang puasanya khusyuk. Yang jelas isinya, karena nggak bisa disembunyikan puasanya. Nah, kemudian ada sampai kepada bab masalah fikih ya, terkait dengan hukum, dan kemudian terkait dengan masalah relasi, ya ahlinya sudah menyampaikan kepada kita, Bu Umi ini disertasinya terkait dengan relasi ini. Kalau kapan-kapan bisa ngisi terkait dengan itu lebih bagus itu, apalagi kita masalah perempuan. Tentu saja ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada Mbak Lili yang sudah menyampaikan paparan tadi dengan bagus, dengan jelas. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada kita semuanya, bagian menambah wawasan kita semuanya, puasa kita, ibadah kita sebagai bagian daripada riyadhah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat dari Allah. Untuk selanjutnya, kami sebagai saya sebagai pengantar ya, moderator, mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan ke Mbak Azah, tapi kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Romlah dan Bu Lili. Sepertinya tidak ada closing state, jadi sewaktu-waktu kita sambung. Artinya obrolan ini masih bersambung. Bukan sekedar obrolan, tetapi muzakarah ini karena di sini narasumber semua, dan ini kesempatan luar biasa Bu Nyai. Terima kasih karena arahan Mbak Ulfa dan kita semuanya bisa bergabung pada hari ini. Dan selanjutnya Bu Nyai badai pengarahan atau penutup atau kuis sebentar. Kebetulan ini uji coba trial juga, artinya next time bisa kita menarik dakwahnya itu dengan kekinian. Kemudian ibu-ibu itu juga istilahnya tidak terlalu terfokus pada main HP-nya, itu hanya kurang bermanfaat seperti itu. Dan kita haturkan terima kasih Bu Romlah, Bu Dewi dan sebagainya, adalah itu tadi pertanyaan-pertanyaan benar-benar di masyarakat dan memang membutuhkan jawaban yang pada hari ini bisa kita simpulkan. Kembali ke materi sedikit, itu tipsnya adalah memang semuanya diniatkan ibadah, bahkan segala sesuatunya sampai kemudian kewajiban melayani pasangan pun, jadi semuanya ibadah walaupun dalam tekanan yang luar biasa di masa pandemi ini. Terima kasih Bu Romlah, Bu Lili, dan luar biasa Mbak Umi, dan kita semuanya, Neng Ulfa. Selanjutnya, sebelum penutupan dan arahan, kita akan adakan kuis atau Bu Nyai Rumi, nun saya Bu Nyai. Kuis sebentar aja, sebentar kita coba, dan sambil kita uji coba trial ini, sederhana sekali Mbak Izun, kita siapkan semua yang hadir untuk pegang HP-nya masing-masing. Mbak Chandra, Mbak siapa yang host yang lain, yang muda-muda ini punya Nyun Sewu. Ada Ifati, ada Mbak Chandra, ini nanti uji coba kita akan sering, misalnya virtual, kita isi dengan seperti ini. Oke, mohon izin saya share. Persiapkan HP-nya masing-masing, lalu browser atau Google-nya. Nah, dibuka Google dan browsernya. Ini juga lagi masih uji coba. Keluar mboten nggih, nyun sewu. Iya, kon ngenteni, Cik.
Halo, Ifati dan Tombol Mbak Chandra. apa, Mbak Aza? Ya. Mbak Aza piye? Di klik apa? Belum, jadi Kurang nyambung. persiapkan saja HP-nya dan browser atau Google-nya. Ini saya lagi share ininya, share apa namanya, permainannya ini. Enggak keluar ya? Oke, siap. Hiburan siang. Iya, Bu. Oh, belum keluar. Bupati. Tuh, lagi. Mundur sampai Selasa nggak apa-apa. Bu Yani soalnya ada di Bandung. Iya, monggo. Ya Allah. Ya udah, Selasa itu terakhir lah. Oh, J. Siap. Menikah Mbak Ulfa, wonten Japri. Bu Halimah. Oh, di iya. dalam nggih. Enggak. Ini loh, ini nyun sewu. Untuk permainan kayaknya belum support jaringan ini lama. Mohon maaf. Kuisis bisa nyelam. Nggih, kuisis Nanti ceritanya. Anda. Nggih, ampun mangke mawon. Monggo. Nanti Sampun dalam Japri Neng Ul untuk yang dari Bu Halimah. Mohon maaf dan mungkin lain waktu bisa kita tutorial kembali. Saya minta maaf dari awal sampai akhir kekurangannya. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita kemudian berdoa bersama dan hajat maksud kita oleh Ibu Nyai Mahfudoh. Mohon Ibu Nyai doa bersama sebelum kita tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari pengurus khidmat, ibu-ibu yang sangat dahsyat dan sangat semangat dan gigih dalam mengisi di bulan puasa ini walaupun kondisi negara kita sedang kena corona. Saya merasa bersyukur untuk tadarus yang di rumah-rumah itu sangat banyak memberikan kesemangatan dan motivasi sehingga saya lihat hampir sudah 30 lebih khatamnya itu. Mudah-mudahan nanti setelah 20 ke atas kita konsentrasi di rumah dan juga mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat semuanya. Karena itu saya mengusulkan Selasa itu terakhir, setelah itu kita saling mengejar untuk mencari Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan dalam mengejar Lailatul Qadar itu Qur'annya juga semakin ditambah sehingga mudah-mudahan khatamnya dari Riyadhah khataman Quran itu bisa mencapai banyak, insya Allah jumlahnya banyak, barokahnya, banyak pahalanya, banyak pemberian penguatan hidup kita. Kira itu aja dan insya Allah nanti Selasa itu kira terakhir dan kepada ibu-ibu semuanya yang telah berpartisipasi dan mengisi materi-materi yang sudah diagendakan oleh Mbak Azad dan Bu Romlah Ketua Periodik, kami mengucapkan terima kasih. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan sampai akhir puasa khususnya, dan setelah puasa kita akan lebih cerah, lebih tegar, lebih semangat, dan lebih dahsyat di dalam kehidupan kita untuk mencapai ketenangan dan kemakmuran. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang kemarin saya menambahkan adanya sholat tasbih, itu nanti di hari-hari akhir kita akan lakukan. Karena tasbih itu tidak harus malam, pagi, siang juga boleh. Sekilas saling mengejar menambahkan ibadah dan saling mengejar sedekah dan juga saling mengejar amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan di puasa ini nilainya lebih tinggi daripada tahun yang lalu dan mudah-mudahan menjadikan kehidupan kita tahun depan akan lebih cerah, lebih bahagia dan lebih tenang. Kira itu yang saya akan sampaikan. Mari kita sama-sama akhiri membaca
lihum satun seperti awal acara. Mudah-mudahan dengan bacaan itu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo matur nuwun Mbak Azza selalu yang semangat dan Mbak Romlah dan semua yang hadir, ibu-ibu semuanya, ada Mbak Rurin, ada Mbak Umi, ada Mbak Dewi, ada Mbak Enda, Mbak Alina. Mbak Alina apa kabar? Pilnya ngejos. Amin. Pilnya ngejos. Semangat. Alhamdulillah. Ibu semuanya, Mbak Izun. Terus Mbak siapa ini? Bu Anissa. Anissa, Mbak Amimah, Mbak Dili. Bu Faiza Fahrudin. Bu Faiza Fahrudin. Bu Faiza Fahrudin. Ya Allah, mana? Oh, pakai ngumpet. Alhamdulillah, monggo semuanya kita akhiri, monggo Mbak Azza diawali dengan doa nipun punyai. Sembah ini. Mangke diakhiri lihum satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yaghfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana Allah. Amin. Ya jami'al hajat ya Allah. Amin. Ya jami'al sayyiat wa tarfa'una bi 'indaka al-darajat wa tubayyana khairat. Allahumma ya Allah sallim muslimin ya Allah ya sir wa akhir Allahumma aghfir ibadatan fi umri ya Allahumma abab al-khair wa abab al-hidayah wa abab al-maghfirah wa abab al-salamah. Amin. Allahumma ya ghani ya hamid ya rahim ya wadud aghfirna likan harami fa bi ma'siyati aman ya al-maghfirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qadiyal Hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rafi'at Darajat. Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbi adkhilni ala sidqi wa akhrijni mukhraj ismi waj'alni min ladunka sultanan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya arhamar rahimin ya fattah ya razzaq ya fattah ya alim banar bidan sajama yasifun salamun Fatihah ila bi ta'ati ila bi husnil khatimah sirri fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, fiha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utbiha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun nggih Punyai Alina, Punyai Mahfudoh, Punyai Alina, Mbak Lili. Baiklah, selanjutnya nanti kita berjumpa kembali dalam kajian virtual Hikmat Muslimat NU Pusat di hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pada pukul 13.30 dengan narasumber Dr. Yani Ahwardani MA dengan tema bedah urai salawat burdah. Mungkin demikian, mari kita tutup dengan wal asri sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lili hebat, makasih. Oh, ngapunten. Matur nuwun. Atan belajar kula. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas adzan. Pas adzan. Ya. Pas adzan. Mbak Umi Sembanwun, monggo nek badhe live. Matur nuwun, matur. Monggo. Matur nuwun. Salam kangen dari jauh, Mbak Umi Husnul. Matur nuwun, ya ngapunten. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembanwun Mbak Umi Husnul, Mbak Lili, nggih.